15, 17 menit. 20 menit. Panas sih. Kita di mana nih Pak dari Sulawesi? Kita di mana nih Pak? Di atas. Sekarang kita di Desa Penaa, dari Kabupaten Lingga. Yuk ikuti keseharian kita. Tinggal aja. Terus tinggal dulu. Ya. Ada bahan Bu, enggak maksudnya udah. Telinga itu rasanya apa? telinga pompong ya. Iya. Storing ya. Radiasi. Hampir aku ketok tadi. Macam mobil. Agak enak juga ya. Duduk gini terus ya. Tak mau turun Akmal. Tunggu situ tak? Masih nyaman. Bu Devi tanya lagi kemana kita nih? Hai guys. Gimana Bu Dewi? Kita lagi di Pulau Penaa nih. Perjalanan 1 jam. Naik pompong dari mana tadi Bang? Centeng. Dari Centeng, Dai. Kebetulan ketemu dengan Ibu Kepala Desa Pulau Penaa. Jadi satu-satunya perempuan. Menurut informasi yang saya dapat, seluruh perangkat desa yang Ibu pimpin ini wanita semua Bu ya? Iya, perempuan semua. Tak ada alasan khusus. Kita kan buka untuk umum nih. Oh, gitu. Jadi siapapun boleh masuk. Kebetulan aja yang kemarin itu yang ikutnya itu semuanya perempuan. Ya, yang ikut tes itu di kecamatan. Oh, itu ada tes. perempuan. Iya, kita ada tes. Berarti sewaktu Ibu menjabat untuk mengisi perangkat desa Ibu harus melalui seleksi Seleksi dari di kecamatan. Rekomendasi. Prosedurnya seperti itu. Syaratnya harus Kecamatan SMA. tamatan SMA dan berdomisili di Penaa. Karena satu-satunya Pak Oh itu, Kadus. Pak Kadus, Iya, cowok. Cowok satu-satunya. Yang lain cewek. Lainnya cewek. Dan Berapa dusun sini Bu? 3 dusun. 3 dusun. 3 dusun, RT 11, RW 5. 7 pulau. Mata pencaharian penduduk di sini Rata-rata mayoritas nelayan. nelayan. Kalau Perikanan. untuk pertanian ada juga Bu. Ada itu di dusun 2 sama dusun 3. Kalau dusun 2 itu sebagian aja, tidak mayoritas. Tapi kebanyakan itu nelayan juga. Ada 7 pulau. 7 pulau. Apa aja nama pulaunya Bu? Mensemut. Pulau? Mensemut. Mensemut. Oh, Mensemut. Mensemut itu mayoritasnya itu orang suku laut. Orang suku laut. Terus Pulau Bulu, Pulau Bulu. Konjol, Penaa, Selat Kongki, Ujung Betik, Pong. Gitu, Bu, ya. Iya. Penghasilan terbesarnya di laut. Di laut perikanan. Termasuk hasil sotong Bu ya. Nos, ikan. Nos ikan. Iya. Kalau nos kan musiman ya. Kalau Tapi iya. rata-ratanya itu ikan lah. Ikan tenggiri, bukan? Nah, karang. Oh, ikan Nah, ikan kepiting, karang. Kepiting jarang ya. Kalau kepiting itu jarang. Mayoritas itu kita ikan. Ikan bubu. Ikan bubu. Iya, ikan Kelas ekspor Bu ya. ekspor. Ekspor Singapura. Langsung ya. Iya. Singapura, Batam. Berapa jumlah penduduk di Pulau Penaa nih Bu? Kurang lebih kalau untuk satu desa ya, Iya. hampir 900. 900 Iya. Jiwa ya. jiwa. Kalau kakak kakaknya 378 kakak. 378 kakak. Iya. Total di Desa Penaa. Iya, total 3 dusun ya. Iya. Ada juga data pendataan Data Kelong. iya. Tapi Kelong ini yang termasuk Kelong Apung. Kelong Apung. Kalau Kelong Caca itu ada di Desa Pulau Bulu. Ya, Desa di Pulau Bulu ya. Sumba. Iya. Oh, berarti itu tuh masuk pendapatan desa juga sekarang. Sistemnya gimana Bu? Tidak. Itu langsung ke Pemda, kabupaten. Sini aku kasih kemudian. Enggak lah. Enggak. Ya boleh. Biar dia cemil. Beda cemil. Dari tadi bilang tak ada apa-apa. Dari Bu Kades. Makanan khas itu. Bu ya.
Kalau di sini orang tuh nyari Apa namanya tuh, Bu? oleh-olehnya itu kerupuk cumi. Kerupuk cumi. Nos. Terbuat dari nos. Telur nos. Telur nos. Iya. Beda lagi kalau yang dari daging nos, daging iya, beda sotongnya. lagi ya, itu yang dipotong-potong ya, dikeringkan. Nah, kalau ini dari telurnya langsung. Udah ada bumdes. Alhamdulillah. Kita bergerak di bidang Sembako. bantu masyarakat dulu karena penanaman modalnya itu masih kecil. Nah, jadi kita memaksimalkan itu untuk meratalah walaupun sedikit tapi merasakan semua. Jadi tahun ini tuh untuk di dusun satu dulu. Dusun satu dulu. Nanti kita lagi ngejar program dari kementerian itu, seandainya kita punya bumdes ini berbadan hukum nanti ke depan, itu ada alokasinya dari kementerian itu sekitar 75 juta. Bantuan. Ya, bantuan untuk ke bumdes. Ke bumdes. Ya, yang jelasnya harus berbadan hukum dulu. Oh, berbadan hukum bumdesnya. Ya, ini kita lagi pengajuan ke notaris. Iya, notaris langsung kementerian. Pendaftaran ya. Iya, kalau udah berbadan hukum nanti baru kita ajukan bantuan itu. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini udah bisa terrealisasi. Tahun ini. Itu dari kementerian mana tuh, Bu? Yang bantuan? Kementerian Desa. Oh, Kementerian Desa. Ya. Menteri Pedesaan tuh ya. Kemendes. Iya. Kalau potensi pariwisata di sini banyak, Bu ya? Pariwisata kita lagi baru mengelola. Kades masuk YouTube. Iya. Mengelola, Bu ya. Lagi mau mengelola awal ini. Awal Bu ya. Visi misi saya pertama sebenarnya desa Pena ini termasuk desa pariwisata, Bang. Kalau tahu. Di Uban. 12 tahun. 12 tahun di Uban, alumni 12 tahun. Saya alumni Semia Pembangunan. SMA. Semia. Oh, Semia Pembangunan. Di Batu Lima Atas. Batu Lima Atas. Iya. Tahun 2000. Selesai itu balik ke Penaa. Penaa. Pulang balik tuh saya buka usaha. Dulu. Iya. Oh, sudah Jadi, tamat itu. Tamat sekolah itu 1 tahun itu tak ada kerja. Tak ada kerja. Tak ada kerja. Itu awal-awal pulang dari tamat Iya. sekolah tuh kan? Iya. Nah, Jadi udah itu kerja kecil-kecil lah, jual baju, sayur, ambil Macam-macam. barang di Pinar, jual di sini. jual di Penaa. Akhirnya bosan tahun 2005 cari kerja di Lobam. Oh, udah sempat kerja di Lobam. Iya, jadi pertama tuh masuk di PT Royal asisten apa? Di Leader. perusahaan. Asisten leader Leader di Garmen. Tahun 2007 pindah di Elektro, diangkat jadi leader Masih di GP, perusahaan GP Elektro. di Uban. Masih di Lobam. Lobam. Oh iya, Lobam, Mas. Udah itu, itulah PT terakhir masuk sampai diangkat jadi supervisor. Terakhir. Ya, jadi PT-nya pindah ke Malaysia, saya pun ngungsi kerja lagi di SD 007 Seri Kuala Lobam. Ikut SD. Ya, Sibuk jadi kantin, Ibu ya? kantin sekolah sama kakak yang sakit. Oh, sambil jualan makanan sarapan Iya, buka. kantin ya? Iya. Jadi sambil itu juga lihat anak-anak sekolah kadang bantu guru-guru ngisi kekosongan gitu kan. Disitulah tahun 2019 Baru pulang, kepikiran pulang. Iya. Orang tua masih di sini, Bu? Udah nggak ada lagi. Kedua-duanya. Ibu berapa orang bersaudara, Bu? 7. 1 laki-laki, 6 Perempuan. Saya Semua. kembar. Ibu kembar. Iya. Yang kembar satu lagi? Global. Oh, gitu. Kerja di Singatek. Kalau Ibu asli Penaa, Bu ya? Asli Penaa, anak paling terakhir Bungsu. Apa ide kepikiran Ibu waktu bisa jadi kepala desa sewaktu itu? Kan Ibu dari pengalaman yang Ibu ceritakan tadi kan dari Semea, kerja di perusahaan, Iya. sudah sempat jualan itu. Atau itu dasarnya karena dicalonkan atau memang ingin ada niat Sendiri. maju untuk merubah? Iya, itu. Niatnya memang gitu. Ya, insya Allah. Jadi pertama lihat kondisi di sini dengan dana desa yang ada yang kita ketahui itu kan
saya juga punya teman pendamping desa di Bintan. Dia mantan guru juga di SD 007 tuh, jadi cerita. Jadi adanya, terus saya sampaikan waktu itu orang tua saya belum meninggal, saya sampaikan niat saya mau ikut kepala desa. Oh, ibu waktu sebelum meninggal, ibu minta izin dengan orang tua dulu. Ridhonya dulu, ridho orang tua. Minta restu. Restu. Ingin ikut kompetisi dalam pemilihan kepala desa waktu itu. Oh, ya. Alhamdulillah. Cuman mama itu tak ada ngomong apa-apa. Bang, ya kalau ikut ini siap-siap aja untuk dicaci, dimaki. Cuma prinsip saya, selagi kita ingin berbuat baik kepada orang lain, insya Allah ada jalan. Jangan memikirkan apa yang dikatakan orang, tapi berbuatlah sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan sedikit aja dengan orang itu. Jadi mama pun pergi, saya belum jadi naik kades. Belum. Tahun 2021, karena waktu itu ada pengunduran, diundur lagi kan pemilihannya, seharusnya 2020, diundur lagi 2021 Agustus pemilihan. Alhamdulillah sempat juga pengen mundur karena kondisi kakak. Istilahnya tekanan juga ya, pro kontra ya. Iya, jadi ya minta petunjuk ya Allah. Kalau ini memang rezeki aku, mudahkan. Kalau memang jauh, ya alhamdulillah dimudahkan sampai detiknya, alhamdulillah. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Desa dua persiapan. Oh, Senayang Pak Desa, Kecamatan Senayang. Iya. Benan masuk apa sekarang, Bu? Benan Katang Bidara. Katang Bidara Benan. Ya. Oke, ini Bu, ini rata-rata rumahnya di pelantar kebanyakan. Iya, inilah yang kita nanti perjuangkan ya. Ini lagi kita usahakan minta dana tisu. Untuk abrasi. Ini juga ini kita mau Semenisasi. dulu kan semenisasi. Oh ya, semenisasi. Tidak masuk, udah disolek. 2024 kita sekarang masih desa apa tuh, Penyanggah ya. Dia desa induknya kenanya di Labo. Tapi udah kita sampaikan insya Allah. Ya, karena desa Penaah ini kan termasuk desa pariwisata nih Pak. Oh, itu yang kita wisata nih Bu ya. Kalau yang mancing sini, Bu, ya depannya, Bu. Iya, fishing festival dulu itu zaman Pak Diarya di sini. Oh, fishing festival di sini tempat. Awal mulanya di sini. Waktu Awal mulai adanya kompetisi fishing festival di Kabupaten Lingga Lingga. Fishing. itu. Fishing festival Kabupaten Lingga. Dulu di sini. awal mula lahirnya Lahirnya desa Fishing pariwisata festival itu. ini baru Benan. tahun berapa tuh seingat Ibu? Kalau seingat saya tahun 2007 ya. 2007. Iya. Itulah awal mula fishing festival. Mancing mania, Bu, ya. Ya, enggak, dia desa Penaah ini dulu kelurahan Ya. sebelum jadi desa. Kelurahan dulu. Iya, dulu kelurahan. Dari Kecamatan Senayang baru dia nih. Kecamatan Senayang. Kalau nggak salah itu tahun 2000 pernah jadi desa itu tahun 2013 pemekarannya. Sekitar tahun 2012. Berarti dia benar 2007. Ada. Karena ya sekitar 2007. Karena hampir 2 kali fishing festival apa 3 kali di sini sana. Ini cantik ya. Di sana ada villa tempat tidurnya, rumah-rumahnya, tapi karena tidak terawat, abrasi, habis. Di program saya tahun depan insya Allah saya gandeng kalau memang dapat tembok penahan tanah supaya nggak abrasi di sananya, kalau kita bangunkan itu untuk tempat wisatanya lagi. Oh, ini kan mesin listrik Bu ya? Bukan. Ya. Kalau di sini listriknya PLN. Ya, tapi 14 jam. 14 jam mulai dari Jam 5 sampai jam 7 pagi. jam 7 pagi. Ya. Kalau siang tak ada. Tak ada. Jadi kalau siang mesin pribadi sendiri-sendiri. Inilah kondisi. Ini namanya Kampung Singapura.
Kampung Singapura. Kalau orang sini bilang ini orang Singapura karena mayoritas mereka ini pengekspor ikan ke Singapura. Kan disebut Kampung Singapura. Iya. Jauh ya. Ini orang kata cerita warga lah. Cerita-cerita. Ya cerita kosong lah. Ya cerita masyarakat lah ya. Ya, karena kan rumahnya unik, sama-sama langsung gitu. Nelayan sotong semua nih. Ikan. Ikan. Kalau sotong itu musiman. Musiman. Aceh. Cuman kalau menyediakan dinding dia bangun di ini dalam rumah. Sehat. Pagi kan? Sehat. Kayak dibuat di luar rumah. Siapa yang nak pakai ya? Ya. Nanti kita kelola dulu desa ini. Kita harus Yang di pikiran Ibu rencananya untuk desa wisata ini apa dulu yang untuk mengawali? TRD. Taman bermain desa. TRD. Oh, TRD. TRD. Itu- Taman rekreasi desa. Taman rekreasi desa. Ya, jadi di sini kan kita lihat sendiri lah dengan keadaan lingkungan yang disempit gitu kan. Tempat untuk rekreasi atau untuk bersantai. Taman itu rekreasi. ada. Macam RT RW yang kalau di kota-kota kan ramah. Iya, ramah lingkungan gitu kan. Ramah lingkungan. Iya. Rencananya saya mau bikin di tempat wisata. Kita udah punya konsepnya. Udah punya konsep untuk dibikinkan TRD-nya udah ada. Seolah kita contohkan desa-desa yang udah maju. Ya, Taman rekreasi desa itu kebijakan dari pusat atau memang dari Iya. daerah Itu- pusat, Bu ya? Terpadu Bukan. dia. Itu apa? Salah satu kan istilahnya itu kebijakan dari kepala desanya juga sebenarnya. Kebijakan kepala desa. Iya, misalnya Rembuk warga dalam pengelolaan dana desa. Iya, musdes. Oh, dari hasil pengelolaan dana desa untuk itu, Bu ya. Untuk Taman rekreasi karena desa. pariwisata kan, tujuan kita kan untuk mengembangkan kembali, menghidupkan kembali pariwisata kita yang mati. Mudah-mudahan nanti ke depan itu istilahnya masyarakat atau warga yang dari luar desa Penaa akan melihat historisnya desa Penaa seperti ini. Masuk seperti apa? Keinginan saya tuh seperti gini loh. Kalau di kota-kota lah, kalau kita datang ke Tanjung Pinang itu apa yang kita lihat kan dulu? Apa yang di tepi lautnya gitu. Ya, taman tepi laut. Iya, saya pengennya seperti itu. Itu kan bisa kerja sama lintas kementerian juga tuh, Bu. Bisa, makanya kita berusaha di mana kita bisa dapat sumbernya, di mana kita bisa dapat pengajuannya. Ayo, kita tidak hanya mengandalkan istilahnya. Oh iya, kabupaten, ya provinsi. Kalau Berarti bisa dari pusat, Ibu juga menunggu bagaimana dari pihak pusat menjemput atau turun ke, saya yang menjemput, Bang. atau Ibu yang menjemput? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Iya, Yang penting ada informasi. ada informasi, ada jalannya. Tak perlu orang tuh turun. Ibu yang jemput. Iya, misalnya. Ibu buka pintu selapang-lapangnya. Iya, harus seperti itu, Bang. Jadi alhamdulillah seperti ini sanitasi ini teman-teman kecamatan satu desa kecamatan Senayang kan kok bisa dapat. Ini awalnya saya pergi ke acara Dabuk Singkit kemarin BABS ya. Salah satunya di situ ada kegiatan dari Dinas Kesehatan, terus dari program-programnya itu disampaikan, akhirnya kita bisa di sini harusnya kita mintanya. Ya. Alhamdulillah aja dibuka pintunya, masuk kita proposal kita di situ. Ya kita tidak minta lebih, yang penting ada sedikit partisipasi dari pemerintahan pusat atau provinsi. Inilah kami yang serba kekurangan misalnya. Tidak perlu banyak, yang penting ada sumbangsihnya sedikit ke kami. Dana desa itu kan tidak besar, Bang. 1,8 M. Itu pun kalau istilahnya tidak ada pemotongan hektarnya itu, ada perubahan. Perubahan kebijakan. Kebijakan itu. Kalau ada perubahan ya terpaksa berubah lagi anggarannya kami. Ibu ya. Tahun ini. Ya, Tahun ini ya? Iya, alhamdulillah. Berapa unit, Bu? 14 unit.
Itu khusus untuk suku laut. Suku laut. Ya. Bantuan dari Dari gubernur provinsi. provinsi. Iya. Khusus untuk suku laut. Khusus untuk Rencananya mau dibangun rumah rumah. untuk suku laut. Iya. Bukan rencana memang. Memang untuk itu. Ya, untuk Sudah rumah. sampai setahap mana Bu RTH itu? RTH ini alhamdulillah untuk sampai saat ini kita tinggal menunggu kedatangan material aja. Oh, sudah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan konstruksi. Iya, insya Allah. Itu ada di Selat Kongsi, RT 03. Berarti kita nyebrang lagi nih. Nyebrang di depan Desa Padang. Berapa menit dari sini? 10 menit. Jadi di situ tempat kumpul tempat satu suku laut. Suku laut, insya Allah nanti ke depan rencana saya itu mau menjadikan itu tempat pariwisata, yaitu mau kita showcase-kan, kita jadikan unik karena suku laut ini semuanya di situ mualaf. Jadi Mualaf. kita jadikan kampung desa mualaf untuk suku laut. Berapa kakak Bu? 18 kakak, cuma kemarin waktu pendataan karena dia hitungnya per rumah, ada yang satu rumah 2 kakak, jadi ada 4 orang yang belum dapat bantuan tidak layak huninya itu rumahnya. Ada 4 orang. Ya 4 kakak lagi. Hebat Ibu Kadesnya. Alhamdulillah. Selain itu apa lagi Bu yang masuk program bantuan? BSPS. SPS. Ya. Bangun? Rumah juga itu bantuan dana bedah rumah itu sebesar 20 juta. Satu unit rumah. Satu unit rumah. Jadi itu yang dapatnya kita bagi supaya adil. Saya kan punya 3 dusun nih. Iya, iya. Jadi untuk RLTH kita di dusun 1, untuk BSPS itu kita bagi di dusun 3 ada 16, di dusun 2 ada 5. Jadi ada pemerataan, walaupun sedikit tapi masyarakat kita merasakan semua. Hebat Ibu. Jadi ini kita lagi ngejar target juga, mengejar target pelan-pelan. Rumah tidak layak huninya karena mayoritas sebagian masyarakat kita yang di dusun 2 juga ada seperti di Semut itu mayoritas suku laut. Ya itu yang kita kejar lagi untuk rumah tidak layak huni. Jadi supaya tidak ada kesenjangan sosial, kenapa di suku laut ini dapat, kenapa suku laut ini tidak dapat. Wah, itu untuk kebijakan pemerataan dari Ibu Kades ya Bu ya. Tapi kita tetap berusaha, walaupun tahun besok nggak dapat, kita tetap kejar tahun berikutnya sampai masa periode saya berakhir. Ibu menjabat mulai dari mana Bu waktu itu? Tahun 2021 dan alhamdulillah. Bulan? Pelantikan? Bulan 31 Agustus. Tanggal 31 Agustus mulai pelantikan SK dari Bupati. Bupati 2021. 2021 sampai 2027. 27 jabat. Ya mantap. Ya mudah-mudahan lah apa yang nanti diprioritas, intinya gini, apa yang kurangkan dari dusun itu yang kita prioritas. Soal akses kesehatan kan selalunya bermasalah. Alhamdulillah. Aman. Untuk kesehatan sampai detik ini masyarakat kita bantu dari PDI udah hampir 300 kalau nggak salah, itu udah masuk aksesnya. Dan masyarakat kita udah di BPJS Ketenagakerjaan baru 100 lebih. Itu kita lagi ngejar program dari BPJS Ketenagakerjaan yang gratis 1 tahun, datanya udah kita kirim ke gratis dinas. 1 tahun. Iya. Khusus untuk nelayan. Iya, khusus untuk nelayan. Ada kebijakan program itu Bu ya? Ada dari kabupaten. Oh dari Pemda. Iya. Pemda Kabupaten membuat sebuah kebijakan untuk BPJS gratis Iya, sama-sama. bagi masyarakat nelayan. Iya. Oh itu dari kabupaten Bu ya. Allah. Dapatlah di desa Ibu berapa kakak? Berapa orang per kepala tuh kan Bu? Berkepala yang mayoritas itu KTP-nya harus nelayan. Ya, berumur 17 tahun ke atas. Itu saudara saya. Ayo, langsung. Dan alhamdulillah tahun ini apa yang saya visi misikan salah satunya itu pengadaan AMDES desa. Alhamdulillah tahun ini pun kita lagi buat AMDES desa yang selama 6 tahun kita nggak punya. Mudah-mudahan tahun ini udah terrealisasi. Infrastruktur kita sebenarnya
dapat dibantu dari pusat, provinsi atau kabupaten, semuanya sedikit lah, kerjasama yang baik istilahnya gitu kan. Ini dana desa itu bisa itu kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat sepenuhnya sebenarnya. Sepenuhnya. Iya, karena Tercapai Bu ya. insya Allah tercapai kalau pemikiran saya. Karena apa? Kalau satu dusun itu udah infrastrukturnya ada semua, baik itu jalan, untuk bidang pendidikan juga ada, dan itu kan keagamaan juga ada, olahraganya juga ada, apalagi. Jadi dana desa itu untuk apa? Kalau bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Iyalah. Jadi istilahnya dana itu tidak untuk dihabiskan untuk hal-hal. Saya lebih prinsip saya kerja bang, tidak suka apa yang kita bangun itu untuk 2-3 hari, 2 tahun udah habis. Kalau bisa Bu pengennya untuk jangka panjang. iya, jadi untuk pemerataan mudah. Jadi makanya kalau saya dapat proyek atau apa, saya sering arahkan tolong bikin yang terbaik, karena ini kedepannya itu akan mempermudah kalian juga. Seperti rumah tidak layak huni itu kan, mereka suku laut yang dapat nih, ada sebagian material itu kan material lokal ya. Kalau mereka pengen yang baik, ambil yang baik, yang bermutu sebenarnya gitu kan, untuk cacat rumah tiangnya gitu kan. Kalau mereka ngambil yang tidak bagus, efeknya kan mereka juga yang itu imbasnya. Jadi saya selalu tekankan, nah ini untuk kalian, dari kalian untuk kalian semua. Ayo bangun yang bagus, biar nanti pemerintah juga tidak berkali-kali dengan kita, karena masih banyak lagi warga atau masyarakat lagi yang membutuhkan selain kita. Mana saya mengejar rumah khusus. Rumah khusus untuk Rumah khusus ini untuk yang mau pindah ke suatu tempat, tapi memang disediakan, ayo kamu nggak usah tinggal di sini lagi, tapi tinggal di sini. Bagus sebenarnya gitu bang. Kalau saya bilang sebagai contoh lah, suku laut. Suku laut itu kan kebanyakan tinggal di daerah pesisir kan, pesisir. Kalau kita bangun, kita bantu supaya gitu kan, dengan dibangunkan rumah cacak gitu aja. Biaya pemeliharaannya tuh tiap tahun nantinya. Kalau rumah caca. Iya, tapi kalau kita bikin mereka rumah khusus, dipindahkan, tapi dialokasikan ke daerah darat, gitu kan, itu permanen seumur hidup. Karena apa? Bangunannya itu sudah semen, semen. Jadi semen itu kan bertahan sampai batu kapan? Ya? Iya, sampai kapanpun. Jadi dengan gitu, setahun kemudian ada alokasi dana lagi, kita tidak memikirkan itu lagi, kita bisa mengalihkan ke tempat yang lain. Masyarakat ini kalau rumahnya dah ambruk, dia nunggu ya anggaran bantuan dari pusat, kabupaten, provinsi. Kapan nih rumah kami mau dibantu? Padahal baru kita bantu nih bang. Padahal kita nih memikirkan yang lain lagi nih, yang belum dapat gitu kan. Kasihan. Jadi kalau udah dipindahkan misalnya gitu, masyarakat yang lain dapat merasakan juga. Kemana orang tuh Bu? Tuh di belakang masjid. PR Ibu ya? Iya. TPU. TPS. TPU. Tempat pemakaman umum. Umum di sini. Oh ya, ini belum nih Bu ya? Iya. Ini kan masuk di sekitaran tempat pemukiman warga. Iya. Kenapa gitu Bu? Jadi dari kecil saya sampai saya jadi kades pun belum ada di umur mungkin orang tua yang paling tua di sini lah. Ya. Sampai sekarang, di tengah kampung nih Bu ya? iya, makanya saya TPU. mengirimkan proposal ke Perkim, minta bantuin biar ada pembatas antara jalan masyarakat dengan TPU. Tempat pemakamannya. Berarti belum ada pembatasan nih Bu ya? Iya, belum. Mana nak letak ya? Iya. Mas Waduh. Berat juga Bu ya. Itu kapan nih Bu harus menyegerakan alokasi?
saya udah tahun ini udah saya masukkan proposalnya. Itu kendalanya kenapa bisa agak memakan waktu itu hanya untuk membuat batas pemakaman itu di mana, Bu? Maksudnya? Kan harus Karena- dibatasi kan? Iya. Ini Harus punya batas, ini kan tidak kan hanya lepas gitu aja kan iya, pemakaman. tidak. Dari dulu ini, dari seperti inilah ada juga. Makanya saya ada inisiatif itu, kenapa kita nggak pagarin aja? Karena kayaknya lebih dihormati gitu kan. Ada pembatasnya, jadi masyarakat pun tahu mana batasnya jalan. Ini lagi kita kejar juga, kalau memang bukan rezeki kita, istilahnya kan dari pusat atau dari provinsi atau kabupaten, ya kalau dengan anggaran desa bisa mencukupi, kenapa tidak? Gitu aja. Kalau Di beton kah, dipagar pakai kayu ke? di beton insya Allah, itu ya kita masuk kemarin pun tak di beton. Oh gitu. Kalau nggak salah anggarannya kemarin kita masukkan sekitar 200 juta apa 150 juta. Gitu, Bu. Ini Masjid Al-Qanaah. Ini kapan pembangunannya nih? Dulu belum ada nih, tak salah saya. Ini tahun 2019 ya jadinya. Bantuan dari Ini swaklola. swakelola masyarakat. Iya, masyarakat sini. Dana kas masjid lah ya. Terus ada bantuan dari Dewan Pak Hanafi Kerak. Sangat berterima kasih lah masyarakat sini. Dari beliau juga. Nah, ini proses bikin bumbunya. Ini bumbu untuk nangkap ikan. Ikan. Jadi sehari-hari masyarakat seperti ini. Inilah. Tadi harganya 1 buah 2.000. Oh, mahal. Ayo. Berarti ini udah keteluk? Udah. Tuh. Kak. 1 kilo. Kak. Oke, Bu. Oke. Bayar. Hati-hati. Berani kan? Sana.